langsung mulai untuk game yang ketiga antara dari teman-teman tim Onyx ya berhadapan dengan teman-teman dari tim Geeks. Dan menurut kalian, prediksi kalian, menurut kalian siapa yang akan memenangkan game yang kali ini guys? Dan kita lihat langsung ke bagian power buff. Ada seorang Mas Aro yang sedang mencoba memberikan sebuah pengambil karena buffnya. Ada Monkey juga yang seperti akan mencoba memberikan satu buff pressure di sana, memberikan satu buff freeze. Tapi masih dengan Kumar yang mungkin akan ikut dalam pertarungan kali ini, membuat Monkey pun harus berhati-hati. Apalagi dengan ada seorang top 1 Balmon yang seperti akan langsung mencoba memberikan satu buah landing di bagian tengahnya. Dan ada yang aneh dengan nama top 1 Balmon tapi pakainya Kadita guys. Apakah harus ganti dengan nama top 1 Oli teman-teman ya? Dan kita melihat di bagian top lane ya, masih dengan seorang Drex. Berikan intimidasi di sana, coba menghambat pergerakan yang akan dibuat oleh seorang Nats yang seperti akan sulit tumbangkan. Apakah berhasil untuk dilakukan karena seorang Mas Aro mencoba memberikan satu buah pengambilan damage. Dan masih dengan satu buah backup lagi. Apakah berhasil memberikan sebuah pengambilan kali dan masih mencoba memberikan sebuah pengejaran Nats dengan bantuan stun dari seorang top 1 Balmon. Hampir saja mengambil seorang Kumar yang juga hampir terkena satu baru dari teman-teman tim Geek di sana ya. Wah, ini kuat banget mereka di early, main agresif, pengen cari buat poin kill pertama meskipun harus digagalkan. Tapi marksman seorang Lode ya, ini bakal kehambat banget dari segi perkembangan dirinya ya. Apalagi dengan cukup pressernya pasukan dari teman-teman tim Geeks di bagian atas sana. Berikan 3 landing guys, tapi mereka juga tanpa adanya seorang MM ya, ini bikin ngaruh banget sih harusnya sih guys. Dan mungkin sih early game mungkin bisa dipimpin oleh pasukan dari tim 48.000 dari anak Mario Marcelo. Pesan 1.556.779.080 gas sadar PD Depat Selgrak. Marcelino. Makasih Bang Marcelo, terima kasih Bangku. Semoga rezeki lancarkan selalu, amin. Wah, Bang Marcelo gacor guys. Dan masih dengan terlibatnya pengambilan turtle yang mungkin akan dilakukan di bagian bawah. Mas Aro berhasil memberikan sebuah pengambilan dengan satu retribution-nya. Akan mencoba memberikan satu inisiasi lagi. Penghambatan dari pasukan tim Geeks untuk bisa melakukan sebuah pengambilan turtle pun harus gagal terjadi. Dan masih dengan satu pick up yang seperti akan mencoba didapatkan kali dan sebuah dancing mission pun terconnect. Mengambil sang Yukino yang harus malah tertumbangkan. Drex pun mencoba untuk pulang, gak bisa mencoba untuk melakukan sebuah landing kan dimain karena Super Me cukup kuat untuk bisa memberikan satu pressure di area sana. Dan kita juga melihat bahwa sebuah kepungan juga akan mencoba untuk langsung dilakukan. Dan Arhut serang Monkey gagal mendapatkan pemain marksman, harus ada di yang belakang, gak bisa memasakkan. Mas Arhut pun mencoba untuk melakukan satu pengambilan, tapi harus terkena satu bloodihan. Bloodihannya kita lihat pun cukup bisa mengamankan pemain karena satu blazing duet dari seorang marksman pun gak cukup untuk bisa memberikan sebuah pengambilan pick up kali ini, yang membuat Drex pun harus gagal ya juga dalam memberikan sebuah pertahanan. Dan membuat dari teman-teman tim Geek berhasil menambah lagi satu buah pick up-nya untuk bisa mengamankan pemain-pemain dari pasukan tim Onyx di sana ya. Abis ini gratis atau apa kata Marcelo, pengen 52k tapi nggak cukup karena pajaknya tinggi. Marcelo terima kasih, aku sangat-sangat berterima kasih sih guys, banyak banget slotnya Marcelo di sini ya. Nanti slotnya berarti ada 48 berarti 12 slot ya. Dan mencoba untuk memberikan satu buah inisiasi lagi. Kumar harus ke belakang, nggak bisa masak. Tapi Drex seperti akan mencoba tumbangkan dengan bantuan satu buah sekonesi yang sepertinya berhasil terkena di sana. Drex dalam bahaya, tapi masih ada seorang Kumar yang mencoba memberikan sebuah bantuan serangan. Bahkan ada bantuan dari seorang Mas Arul yang juga sepertinya masih harus gagal. Poldigoat mencoba dikejar tapi masih mencoba untuk selamatkan darah tipisnya. Dan gagal diselamatkan. Masih belum adanya sebuah bantuan dari teman-teman tim Geeks, yang malah membuat teman-teman dari tim Onyx pun harus kali ini kehilangan pemain. Abis ini ikut ya, berarti kata Bang Marcel betul. Nanti abis ini Bang Marcel ikut, berarti masih sisa satu guys kalau kalian pengen VIP guys. Setelah itu, pokoknya kita bikin gratis 2 sesi ya teman-teman ya. 2 sesi gratis dengan total 10 slot guys, jadi 55 guys. Inisial juga mencoba dikejar tapi satu buah fatal nggak terkonek dari Drex, yang membuat inisial pun masih mencoba untuk kalah dengan dari segi exchange terkonek di sana. Bahkan satu buah pengambilan lagi seperti akan terjadi ke bagian turtle-nya. Terlihat Mas Aro mulai bersiap mengambil turtle yang kedua, berhasil dilakukan di sana. Bahkan ada beberapa pemain yang mulai bersiap juga dalam memberikan sebuah penyerangan. Bahkan Super Me yang tadinya lagi ada di bagian bawah langsung mencoba untuk ke atas, tapi turret
akan juga sepertinya mencoba untuk diambil oleh seorang Yukino kali ini. Berhasil terjadi saat Turtle pun sepertinya mulai mencoba untuk cukup tenang diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim Geek. Tapi ada satu buah Exchange dan juga satu buah Fatal yang sekarang muncul lakukan. Nuts berhasil mengambil dengan satu buah Retribution-nya. Bahkan satu buah Rattle yang juga terkena di sana dan double kill from Superman pun terjadi. Mencoba mewujudkan seorang Mas Arul yang juga mungkin bisa ditumbangkan, tapi mencoba untuk memberikan sebuah bantuan dari top lane yang sepertinya membuat Marksman pun juga harus kali ini hilang. Agresif sekali dari segi Martisnya seorang Superman yang kita tahu juga sudah berhasil mengamankan satu buah titel ya. Titel XP lane terkuat guys diamankan oleh seorang Superman yang sebenarnya akan mencoba menghancurkan satu buah pengambil turret yang ada di bagian atas kali ini. Mencoba untuk memberikan satu buah inflasi lagi. Meskipun pertarungan ini juga terjadi di bagian bawahnya. Seorang Mooncake pun harus ditumbangkan. Seorang Nas pun mencoba untuk kabur dari belakang, tapi masih terkena satu buah damage dari Black Telephone yang dibuat oleh Yukino yang sedang mencoba untuk mengejar juga karena ini. Tapi Nas masih berhasil pulang dengan selamat. Retribution memang akan menjadi sebuah bantuan untuk bisa menghasilkan sebuah efek. So cuman ini bakal jadi masalah banget kalau misalnya Purple yang saat ini ingin diambil oleh seorang Nas malah diganggu oleh teman-teman dari tim Onyx yang mungkin bisa memberikan sebuah pengambilan di sana ya. Bahkan mencoba untuk memberikan satu buah landing di bagian tengahnya dan Drax masih juga berhasil mundur ke belakang, melakukan pengembalian kembali di area sebuah orange buff-nya kali seorang Nuts dengan mencoba untuk ke arah orange buff. Dan harus ya kali ini tempo dari permainan kembali selalu dari teman-teman tim Onyx dan juga teman-teman dari tim Geek. Mereka nggak terlalu mau gegabah lagi dengan war yang mungkin bisa cukup memakan korban ya. Lebih berfokus untuk bisa memainkan landingannya, khususnya di bagian atas dan juga di bagian bawah dengan adanya sebuah pertarungan yang terjadi lagi. Yukino tentang sudah tumbang kali ini satu body Nation Mas langsung masuk ke arah seorang Superman yang berhasil mendapatkan satu buah pengambilan dan Drax berhasil juga mendapatkan pemain di bagian atas dengan backupan yang dilakukan untuk bisa mengamankan seorang marksman yang hampir saja tertumbangkan ya. Udah sekarat banget padahal dari segi darahnya, cuman masih berhasil pulang dengan selamat juga ke area belakang sana. Wah, ini Turtle yang berikutnya bakal ada sebuah pertarungan lagi yang sepertinya akan mencoba untuk dilakukan dari kedua tim. Dan siapakah yang akan terkonek dengan satu buah Retribution dan Mas Arul membuka satu buah pengambilan. Di saat Marksman pun harus ditumbangkan, bahkan Nas pun seperti akan mencoba dihilangkan. Satu buah Cutter pun berhasil terkonek dan double kill pun dari seorang Mas Arul pun berhasil terjadi. Dan Turtle pun sepertinya akan mencoba diambil kali ini dengan pasukan dari tim Onyx yang sepertinya enak banget untuk bisa ngambil Turtle yang sekarang ya. Ini enak banget buat ngambil Turtle-nya karena pasukan dari tim Geek juga udah ke-zoning banget. Apalagi dengan beberapa backupan yang juga ada di sana ya. Ini harusnya langsung memudahkan banget untuk seorang Mas Arul mengambil Turtle yang sekarang dan ngebuat dari pasukan teman-teman tim Onyx kali ini ya cukup unggul dengan adanya gold yang mereka berhasil untuk kuasai. Dan pertarungan pun sepertinya akan mencoba untuk berlanjut dengan beberapa pemain dari pasukan tim Geek yang juga berfokus ya untuk bisa lebih mengejar dari segi goldnya. Bahkan ada pengambilan dari seorang Nuts ya yang saat ini sedang mencoba mengamankan Purple buff. Dan seperti yang akan mencoba untuk membuka satu organisasi lagi. Landing pun kembali terjadi. Yukino pun harus berhati-hati. Membuka satu penyerangan lagi. Yukino lebih bisa ke area belakang. Gak bisa terlalu mencoba untuk bermain aman. Apalagi dengan beberapa pemain dari pasukan tim Geeks yang bisa dibilang cukup frontal banget dari segi serangan ya. Khususnya dari seorang Superman dan juga Nuts ya. Yang bisa dibilang juga dua pemain ini adalah pemain yang cukup bisa memberikan damage besar. Silbert sudah berhasil diamankan oleh Nuts. Pada sebuah gangguan yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang Kumar di sana. Menunggu di bagian burst. Bahkan Drax juga seperti akan mencoba memberikan satu fatal Lingka. Terlihat mulai bersiap. Masih belum mendapatkan sebuah momen yang bagus ya. Bang saran kalau konteks bilang Retribution from Dong katanya. Oke, siap. Dan Nuts mendapatkan lagi satu pick up dan Decimation pun juga belum bisa menyelamatkan seorang Superman yang lagi dan lagi cukup ke pressure kali ini. Bersama dengan satu pick up lagi yang sedang terjadi. Inisial pun harus ditumbangkan kali dan Nuts ditinggal sendirian. Kupikir sedang ternyata mau kawan. Berhadapan dengan 3 orang pemain yang sepertinya akan mencoba untuk menumbangkan dirinya, tapi Nuts pun gak gentar di sana. Masih cukup kuat, tapi Tuan Balmon pun juga sendirian di bagian tengahnya dan membuat dirinya pun harus tereliminasi. Yukino lagi dan lagi jadi pemain yang berhasil menciptakan bantuan serangan ya. Ini enak banget, rest damage-nya juga cukup jauh untuk bisa ikut dalam
terlibatnya teamfight yang membuat pasukan dari tim Onyx pun sampai saat ini ya cukup unggul. Dan Lord sepertinya akan mencoba didapatkankah untuk yang pertama di sana. Mulai penyerangan yang dilakukan oleh seorang marksman, mulai menguasai Kara Lord bersama dengan beberapa pemain yang juga akan ikut dalam melakukan sebuah pertempuran di bagian Lordnya kali ini. Berhasil terjadi decimation from Super Mei. Belum bisa untuk kelihatan lagi, masih berhati-hati karena mereka juga di early game mungkin mereka bisa kuasain dari segi pengambilan ke arah pemain-pemainnya. Cuman untuk dari segi pengambilan, retribution from Mas Arul berhasil untuk melakukan pengambilan Kara Lord yang pertama. Bahkan Nats sudah berhasil menggunakan satu buah retribution-nya, tapi mencoba memberikan suatu buah point kill. Yukino pun masih mencoba cover tapi langsung karena eliminasi. Sebuah pick off pun kembali terjadi, bahkan mencoba lebih karena satu pemain lagi, tapi masih ada hambatan yang juga dilakukan. Mas Arul mencoba memberikan sebuah penyerangan di saat ada beberapa genggingan pun dilakukan bersama dengan satu buah besi juga berhasil terconnect. Fataling pun juga berhasil dilakukan. Roll wave digunakan untuk bisa memukul mundur seorang Drex yang sepertinya harus tertumbangkan. Monster kill from Mas Arul ini juga kembali terjadi bersama dengan satu decimation yang juga berhasil terconnect dari seorang Super Mei, membuat seorang Monkey pun berhasil mendapatkan satu buah pick off lagi. Cuma harus waspada bahwa teman-teman dari tim Geek nggak bisa terlalu gegabah ya. Mereka juga harus melihat bahwa teman-teman dari tim Onyx ini udah ngebawa Lord dan bakal masuk ke bagian dalam, sehingga mereka pun harus mencoba untuk memberikan sebuah cover, karena ini bahkan bahaya banget kalau misalnya mereka malah terlibat sebuah pertarungan dan malah kehilangan cukup banyak korban, sehingga mungkin Lord pertama ini bisa menjadi sebuah kemenangan yang langsung teman-teman dari tim Onyx bisa dapatkan ya. Geek kalah sih dilihat dari grafikannya kata Bang Alvin. Syaratnya apa? Syaratnya kalau kalian pengen ikutan gratis dari follow aja guys, nanti bisa ikutan dari spin ya. Mencoba untuk memainkan satu buah pengambilan di area Orange Buff, Komar bersiap bersama dengan serangan yang juga akan mencoba lakukan. Tapi inisial masih menunggu kali dengan adanya satu ball landing yang kembali terjadi. Demi sebuah fataling mungkin kalah langsung digunakan, tapi belum ada sebuah fataling. Seorang inisial pun sudah berhasil untuk melakukan sebuah, wah guys, inisial lagi dan lagi harus kena pick off ya. Dan menurutku sih buat jadi Jilong di arah Godland agak kesulitan sih buat ke arah late game-nya ya. Apalagi kalau misalnya pasukan dari tim Geeks nggak bisa mainin ke arah late game, dan mereka juga nggak bisa berfokus untuk ke arah makro. Kayaknya Jilong berfokus buat makro kayaknya oke sih, atau mungkin buat nyulik-nyulik sih oke sih. Cuma kalau buat mainin team fight agak kurang banget Jilong guys. Dan masih dengan pertandingan yang akan dilakukan oleh pasukan dari tim Geeks, mereka harus bisa lebih ya memperankan lagi tempo dari segi permainan, karena kalau misalnya mereka terlalu berfokus buat dari segi serangan dan berfokus buat melakukan duel ya, mereka tentunya kalah banget dari segi level. Apalagi dari segi gold yang sudah berhasil untuk teman-teman dari tim Onyx udah kuasai untuk juga kali ini ya. Apalagi dengan beberapa item yang sudah berhasil diamankan juga dari beberapa pemain. Drex mengamankan antivirus, blade armor, dan sepertinya akan mencoba mengamankan beberapa item lainnya. Mungkin harus juga mencoba buat ngamanin antena shield ya, apalagi dengan adanya seorang Kanita yang mungkin bisa memberikan sebuah serangannya. Stun bakal cukup ngaruh ke arah team fight, tapi juga harus melihat bahwa sikonnya juga harus bagus ya. Kalau misalnya sikonnya nggak bagus, malah jadi sebuah counter yang malah berbahaya untuk pasukan dari teman-teman tim Geeks yang mungkin malah harus kehilangan pemain mereka. Lord juga mulai ada lagi, kita lihat siapakah yang berhasil untuk mengamankan Lord yang kedua. Mulai bersiapkah pasukan dari tim Onyx dalam melakukan sebuah pertarungan di saat pasukan dari teman-teman tim Geek pun masih menunggu. Mereka mencoba untuk menciptakan sebuah zoning agar pengambilan di bagian Orange Buff pun masih cukup kuat untuk bisa diamankan oleh seorang Nats. Tapi Nats, what are you doing? Sendirian kali ini. Hampir saja terkena satu buah penyerangan lagi. Drex mulai bersiap dengan satu buah fatalingnya. Tapi pertempuran pun masih belum tersedia di saat pasukan dari tim Onyx mulai mencoba untuk memberikan sebuah pengambilan ke arah Lordnya. Lord yang kedua akankah jadi sebuah saksi dari segi pengambilan yang akan dilakukan oleh pasukan dari tim Onyx kembali. Mas Arul juga bersiap dengan satu buah retribution yang bisa digunakan, tapi Black Dwarf pun digunakan, mencoba untuk menciptakan satu buah sikon untuk bisa memukul mundur pasukan dari tim Geek. Tapi Lordnya masih berhasil didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx dengan adanya seorang Mas Arul. Retribution dan Cutthroat pun terconnect dan nggak bisa untuk melakukan penyerangan. Inisial F gagal dalam melakukan sebuah pengambilan bersama dengan satu buah tumbangan yang juga harus dia dapatkan. Meskipun juga harus memakan korban dari pasukan tim Onyx yang harus juga kehilangan 2 orang pemain. Sayang sekali, mereka terlalu menzoning dan overcommit sepertinya, sehingga malah harus kehilangan cukup banyak pemainnya. Dan untuk dari segi lore-nya ya,
Ini malah jadi masalah banget kalau misalnya mereka nggak bisa manfaatin dari segi Lord. Tapi pertarungan pun kembali dilakukan. Monkey pun harus ditumbangkan. Rico pun berhasil dapatkan dan mencoba memberikan satu inflasi juga ke area sebuah paku buff. Marksman mencoba untuk melakukan sebuah pengambilan ke area purple buff-nya kali ini. Mencoba untuk menciptakan satu buah pressure lagi yang sepertinya akan memungkinkan pasukan dari tim Geek untuk langsungkah dikalahkan di match kali ini. Masih mencoba berhati-hati. Kita melihat pasukan dari tim Geek masih cukup kuat dalam melakukan sebuah pengambilan karena Lord-nya. Mereka mencoba bersama-sama dan harus bisa berfokus untuk sekarang. Karena semakin mereka kelengahan, ini bisa mengakibatkan tentunya pasukan dari Onyx mendapatkan sebuah kemenangan. Apa dengan base turret yang sudah berhasil dihancurkan di bagian atas, Kumar akan mencoba untuk langsung memberikan sebuah kemenangan dengan masih wah guys ini si inisial F-nya diem kah? Guys, kalau misalnya dia diem kayak gini kita ban ya teman-teman ya. Juga berhasil mendapatkan satu pengambilan lagi. Adita dari seorang tokoan Balmond pun ditumbangkan dan sebuah paten pun digunakan. Zafir pun berhasil masuk ke bagian dalam dan Monkey pun berhasil untuk memberikan sebuah pengambilan dan masih terlibatnya pasukan dari tim Geek dalam melakukan sebuah defense. Mulai masuk lagi Arul dengan satu buah Katrot memberikan eliminasi, tapi Black Dragon pun terbuka memberikan penyerangannya untuk bisa mendapatkan pemain spotnya dari pasukan dari tim Geek di sana. Tapi nggak adanya pimpinan yang mulai berjalan sehingga pasukan dari tim Onyx pun harus mundur ke belakang. Nggak bisa memasakkan, tapi lagi blazing duet dari seorang Marksman TZ pun kembali digunakan dan mencoba memberikan sebuah pengambilan karena serangan inisial yang ternyata harus ditumbangkan, dan ini bencana karena base mulai dihancurkan di sana. Pasukan dari tim Onyx akan langsung mencoba komit dalam memberikan sebuah kemenangan di match kali ini, dan masih dengan pertahanan yang berlanjut dan Super Mei harus berfokus untuk bisa memberikan satu bola yang lagi dan cukup kuat untuk pasukan dari tim Geeks ternyata bertahan ya sampai di menit yang sekarang nih guys. Mereka cukup kuat untuk bisa defense, tapi mereka juga harus ingat ya dari mancing mania Ramon K hampir saja memaksimalkan oleh seorang marksman ya, yang ternyata masih berhasil kabur. Kan memang juga Purify Gamingnya udah dipakai guys, dan kita juga melihat tadi cukup terhimpitnya seorang marksman untuk bisa ditumbangkan ya. Masih berhasil kabur ke belakang. Masih terkena sebuah serangan yang akan membuat seorang seperti akan mencoba memberikan sebuah pengambilan Blue Blazing pun kembali memberikan ke sebuah pengambilan di sana. Dikejar langsung dengan Black Dragon from Yukino yang saat ini juga masih mencoba untuk bermain-main. Apalagi dengan adanya Lord yang mulai akan mencoba dapatkan lagi. Kumar mencoba untuk melakukan pengambilan di area Lordnya, kali ini akankah berhasil untuk memberikan Lord yang ketiga. Cukup kuat dan mungkin sih pasukan dari tim juga udah kegolding banget sih. Mereka nggak akan mudah untuk bisa ngambil karena Lordnya dengan tenang. Apa dengan masih menunggunya pasukan dari tim Geeks untuk bisa memainkan dari segi fight, dan kembali seorang Mas Arul berhasil menggunakan satu buah retributionnya untuk mengambil Lord. Bahkan satu pemain dari pasukan tim Geeks pun harus ditumbangkan. Monkey harus hilang, tapi satu bola yang pun dilakukan. Inisial F pun mencoba untuk memberikan satu pengambilan karena turret yang ada di bagian bawah, berhasil di sana. Apalagi nanti fight yang kembali dibangun dengan pasukan dari tim Geeks yang ada di bagian atas, dan blazing duel pro Foxman mendapatkan pemain. Akhirnya pick off ke-6-nya berhasil terjadi di saat ada seorang Yukino yang juga berhasil mendapatkan satu buah killing spree, dan pertahanan pun harus dilakukan untuk pasukan dari tim jika mereka ingin melakukan sebuah kemenangan, karena sepertinya sendirian seorang Superman pun harus kesulitan. Immortality yang harus hilang membuat Superman pun harus ditumbangkan, dan Inisial F pun gagal untuk memberikan sebuah pertahanan dan membuat kemenangan dari pasukan teman-teman tim Onyx pun berhasil untuk kali ini didapatkan. Bangku pakai 2 akun, usernya Marcelo Benedict katanya boleh. Aja sih itu katanya, kalau adanya nggak ada aksi, kalah Gilongnya guys katanya. Gilong ya susah lah guys. Indo 1 Indonesia lawan Australia menang Indo kah? Kelas. Mari itu Zilong hasil free kah katanya. Itu dia padahal guys. Ya kita lihat dari segi permainan, ini MVP berhasil didapatkan oleh Super Mei ya dari tim kalah. Cuma dari tim menang ada seorang marksman yang mendapatkan MVP dengan 6 pick off dan hanya tumbang 4 kali ya. Entah kenapa marksman ini malah jadi pemain yang mendapatkan MVP guys. Cuman emang impact dari segi permainan mungkin cukup banyak ya. Tapi dengan berhasilnya mendapatkan 9 assist di sana dan hanya tumbang sebanyak 4 kali guys. Cuman anehnya menurutku sih Drake sih guys yang mungkin bisa jadi cuman goldnya sih guys.
Goldnya kuat dan ikut berpartisipasi fightnya mungkin kuat juga ya. 54% dan berhasil menghasilkan damage sekitar 30%an guys. Sehingga Marksman sepertinya layak untuk mendapatkan MVP di game kali ini. Dan membuat dari seorang inisial P pun mendapatkan sebuah coklat manis di game yang kali ini ya. Let's go, kita akan langsung masuk match untuk yang berikutnya teman-teman ya.